Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Sabri Salam dengan nomor induk mahasiswa 190510148, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran mengenai hipotek pesawat udara pada mata kuliah Hukum Jaminan. Langsung saja kita masuki kepada pembahasan yang pertama mengenai pengaturan pembebanan jaminan kebendaan pesawat udara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, tidak menjelaskan mengenai lembaga jaminan apa yang dibebankan untuk pesawat udara. Jaminan hipotek merupakan lembaga yang paling relevan untuk pesawat udara, dikarenakan pesawat udara merupakan benda tidak bergerak yang memiliki bobot yang lebih dari 20 meter kubik dan bersifat sui generis. Dikarenakan harus didaftarkan, diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Penerbangan, serta diperkuat dengan penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan lain, yaitu membuat akta hipotek pesawat udara. Berikutnya kita memasuki ke pembahasan yang kedua mengenai sistem pendaftaran pemberian jaminan kebendaan pesawat udara sebagai jaminan kredit. Sebagai jaminan kredit tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, sehingga apabila dilihat dari pembebanan jaminan atas pesawat udara, yaitu dijaminkan dengan cara hipotek, maka untuk pendaftaran pemberian jaminan kebendaan atas pesawat udara adalah dengan dibuatkan akta hipotek pesawat udara oleh notaris yang didaftarkan pada buku daftar hipotek pesawat udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pemenuhan asas publisitas untuk melindungi pihak ketiga dari kemungkinan yang merugikan sebagaimana diatur dalam pasal 1179 KUH Perdata. Selanjutnya kita masuki ke pembahasan yang ketiga mengenai dasar hukum hipotek pesawat udara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, pesawat terbang dan helikopter yang sudah memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebankan dengan jaminan hipotek dan harus didaftarkan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penerbangan. Dalam Undang-Undang Penerbangan tersebut tidak diatur mengenai pembebanan jaminan kebendaan berupa pesawat udara. Namun, Undang-Undang Penerbangan hanya mengatur pendaftaran kepemilikan atas pesawat udara dan helikopter. Akibatnya, kreditur tidak memiliki hak preferensi untuk melaksanakan hak-haknya apabila debitur pohon prestasi. Berikutnya kita memasuki ke pembahasan yang keempat mengenai pengaturan dan status pesawat dalam perkembangan hukum jaminan di Indonesia. Pesawat terbang merupakan industri bisnis yang masuk dalam kategori high technology yang membutuhkan pembiayaan cukup besar. Cukup banyak maskapai penerbangan yang membutuhkan pembiayaan untuk keberlangsungan bisnisnya, terutama dalam hal peremajaan pesawat terbang. Maskapai sering bekerja sama dengan bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan. Jenis kredit yang dikeluarkan oleh bank adalah kredit konsorsium, yang artinya pemberian pembiayaan kredit dilakukan oleh lebih dari satu bank dikarenakan jumlah pinjaman yang cukup besar. Penyediaan dana oleh bank melalui perjanjian kredit tertuang dalam perjanjian kredit. Perjanjian tersebut akan menimbulkan perikatan antara para pihak, yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. Perjanjian kredit yang diberikan adalah dalam bentuk fidusia, di mana objek yang dijaminkan adalah bagian atau potongan dari badan pesawat seperti sayap yang terdapat mesin pesawat di dalamnya yang bernilai ekonomis. Status perjanjiannya tidak berdasarkan hipotek, tetapi fidusia, dikarenakan bagian pesawat yang dijaminkan berukuran kecil yang ukurannya tidak lebih dari 20 meter kubik. Selanjutnya kita masuki ke pembahasan yang kelima mengenai pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara. Pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara tidak diatur dalam Undang-Undang Penerbangan. Dalam pasal 71 Undang-Undang Penerbangan menjelaskan bahwa objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan atau perjanjian sewa guna usaha. Dalam buku kedua KUH Perdata tidak mengatur mengenai penggolongan benda atas pesawat udara. Pasal 509 KUH Perdata menjelaskan barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah atau dipindahkan. Pesawat udara dapat berpindah atau dipindahkan sehingga tergolong benda bergerak. Pesawat udara harus memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Penerbangan, seperti halnya kapal laut, diatur dalam 314 KUH Dagang.
yang menjadikan pesawat udara sebagai benda tidak bergerak. Oleh karena itu, masih menjadi problema mengenai penggolongan benda atas pesawat udara. Diwajibkannya memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan menjadikan pesawat udara sebagai benda tidak bergerak. Suatu pesawat udara jika dilihat dari segi sifatnya yang berpindah atau dipindahkan memang dapat digolongkan sebagai suatu benda bergerak, diatur dalam pasal 509 KUH Perdata. Namun, apabila dilihat dari segi berat bobot total pesawat udara yang lebih dari 20 meter kubik, yang memperkuat penjelasan bahwa pesawat udara dikategorikan menjadi benda tidak bergerak sebagaimana halnya kapal laut. Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa kapal Indonesia yang berukuran lebih dari 20 meter kubik dapat dibukukan dalam suatu register kapal menurut ketentuan undang-undang yang akan ditetapkan tersendiri. Dengan dilakukannya pendaftaran kapal, akibat hukum yang penting adalah bahwa terhadap kapal yang terdaftar itu, status hukumnya dipersamakan dengan barang-barang tak bergerak. Maka dari penjelasan tersebut, pesawat udara dapat diikatkan dengan jaminan hipotik. Demikianlah pembahasan mengenai hipotik pesawat udara yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Imam Sabri Salah mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.